Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk 258. Nah, ini 3 kisah nih. 3 kisah ke pengantar sedekah dikali 700. Kisah yang pertama 258, kisah yang kedua 259, kisah yang ketiga 260. Ini kalau saya bacain semua, ini alamat kita yang ngaji sampai jam 12. Jadi ini tolong dipelajari di rumah. 3 kisah ini apa saja sih? Tapi saya kasih kisi-kisinya. Kita baca dulu. 258. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah pengen ngasih tahu yang menjanjikan 700 kali lipat itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Sebenarnya sih karena peristiwa ini peristiwa biasa ya, ada lahiran, ada kematian, sehingga bukan menjadi peristiwa ajaib buat kita. Bukan menjadi peristiwa yang maha kuasa gitu. Biasa aja. Kayak ente pergi kemari selamat, pulang yakin selamat kan. Itu peristiwa kayak peristiwa biasa tuh. Padahal kalau bukan Allah atur, nggak ada yang selamat pak. Terus ayat ini saja sudah menjadi sesuatu ya. Apa sesuatunya? Yang narik duit sabar, bentar, belum ada perintah. Iya, tenang. Kita bikin ngaji kenyang, habis itu keluar duitnya dah. Udah, Pak panitia, duduk dulu. Kalem, tenang. Demi Allah, Pak. Yayasan Kanker nih gak perlu duit saudara semua. Yang diperlukan adalah saudara yakin rumah itu bakal bisa dibeli sama beliau dan semua keluarga besarnya. Situ sedekah bukan sedekah, situ ngasih nggak ngasih, nggak ada urusan sama beli dan kebeli. Nggak kebeli beli itu nggak ada urusan. Ya, kita ngaji aja dulu. Betapa Allah ini maha kuasa. Demi Allah satu orang yakin saja bisa bayar kelar urusan. Kenapa kita harus sedekah? Karena kita pengen ikutan, itu aja. Kenapa kita harus sedekah? Karena kita pengen dapat pahala, ya betul nggak? Supaya kita bisa tuh selamat daripada cancer. Amin. Insyaallah. Ya, lihat. Apalagi di ayat 258. Ya, Allah nerbitin matahari dan nenggelaminnya. Tenggelam di sini, terbit di Amerika. Terbenam di... Itu Pak yang ngatur bisa begitu tuh Allah. Nah kata Allah apa? Yang menjanjikan 700 kali lipat itu aku yang ngatur matahari dan bulan. Masa nggak percaya gitu kata Allah. Terus 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyihi ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athahu qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarik
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن كل شيء قدير. Ini keren kisah ini dan pernah terjadi, Pak. Kita kan taunya Ashabul Kahfi, betul nggak? Anak pemuda, ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, begitu, ada yang bilang 9 dengan jumlah yang hanya Allah yang tahu, ditidurin selama 309 tahun. Pak, Ashabul Kahfi mah cuma sekelompok anak muda yang di kisah 259 satu kota. Gila. Satu kota loh, Pak, satu negeri. Baca ntar di rumah. Satu kota dimatiin, dibangkitin lagi sama Allah. Itu rumah udah pada hancur, pada balik lagi seperti semula. Ada orang yang ditidurin 100 tahun. Keledainya, anjingnya, barang-barangnya semua lihat. Lam yatasannah. Makanannya itu lam yatasannah. Kayak belum pernah disentuh, kayak baru matang, kayak belum pernah, kayak nggak pernah ada basinya. Padahal udah 100 tahun. Tapi keledainya, anjingnya kira-kira begitu, ya, itu udah jadi tulang belulang, udah jadi abu. Terus kata Allah apa? Aku hidupin deh. Di depan tuh orang pada itu hidup, utuh lagi. Oh, ini luar biasa kisah ini. Nah, kata Allah gini, sebentar lagi aku akan menjanjikan kepada kamu, siapa yang ngasih 1 dibalas 700. Yang menjanjikan itu adalah aku yang sudah bisa bikin itu satu negeri. Saya pernah makan sama istri di Amerika, di tempat salah satu pusat kopi terkenal di dunia. Pertama kali dia buka kopi itu di kota itu. Nah, begitu saya datang, guide-nya bilang, Ustadz, di bawah laut ini ada kota. Begitu? Iya, ada kota yang ditenggelamkan oleh Allah. Satu kota lagi tidur, bener-bener dalam keadaan tidur ditimpa air di laut. Jadi nggak sempet bawa apa-apa udah orang-orang itu. Jadi saya berdua sama istri itu di tepi laut. Masya Allah, di bawahnya laut. Di bawahnya laut ini kota gitu, satu kota. Nah, apakah Allah tidak kuasa tuh ngeringin laut tuh, terus kota itu dinaikin lagi, jadi kayak baru lagi. Nah, kita kira-kira cerita 258 tuh kayak gitu, 259 kayak gitu. Nah, sekarang lihat yang 260 biar cepet dah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arinil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Nabi Ibrahim nanya sama Allah, ya Allah, gimana sih cara ngidupin orang yang mati? Kata Allah begini, Ibrahim, nggak percaya? Bukan nggak percaya, lihat ma'inna qalbi, supaya saya tuh tambah yakin. Baik, kata Allah, ambil burung, lalu kamu potong 4, taruh setiap potong itu di 4 bukit yang berbeda, lalu kamu panggil dia, dia akan jadi satu burung yang utuh kembali. Allah. Makanya saya tuh ngelihat Allah ngejanjiin 700, bismillah, 1 juta jadi 700 juta, mas. Pak,
waktu saya zaman dulu ngitung-ngitung sampai pada satu hitungan begini, kok tembus 1 T ya. Kalau ingat masa-masa itu, nggak kebayang kalau saya hari ini dengan izin Allah ngelola warung steak and shake. Tadi saya baru ke Jimbaran, baru buka yang di Jimbaran kan. Itu warung steak and shake itu 1 triliun Pak, 1 tahun. Oh nggak bercanda itu. Kelihatannya kayak makanan murah tuh ya. 20.000, 25.000 udah kenyang kan? 50.000 udah bisa berdua, 100.000 udah bisa berempat, insya Allah. Nah zaman-zaman saya masih ngitung-ngitung sama istri berdua, ini serius ya? Kalau kita istiqomah nih, ini ketemu nih. Tapi kok angkanya 1 T ya? Beneran apa nih? Kok angkanya 2 T ya? Kok angka 3 T ya? Waduh. Petren kalau hari ini dijual Pak 10 triliun, ngantri orang beli. Cuman 4 langkah lagi aja jadi unicorn. Nah, tapi kita nggak mau jadi unicorn. Kalau unicorn itu dimaksudkan adalah dibeli-beli sama asing, enggak dah. Mendingan kita jadi udakon. Ada uni, ada uda, ya kan? Orang Sumatera Pak. Ada uni, ada uda. Kita nggak mau jadi unicorn, jadi udakon aja. Beli-beli gitu loh, jangan kita yang dibeli, tapi kita yang beli. Nah, ketika kemudian 2017 omsetnya Petren embus 1,7 triliun, saya wah, jadi dejavu. Coba aja Ji, ente kerja nggak? Kerja, gaji lu berapa? Apa? Lu ada kalkulator nggak? Nggak ada, gue hitungin ya. Lu bakal kaget dah. Coba yang punya kalkulator, bantuin. Yang punya kalkulator, 8 juta. Ente kalau gajian jangan dibawa tuh duit, sedekahin, habisin. Insya Allah dah domelin bininya ntar. Dasar lo, udah gue bilang jangan nonton YouTube Yusuf Mansur. Sekarang malah hadir, gawat. Kalau 8 juta nih lu nggak bawa, berarti sholat lu nggak beres. Kalau 8 juta nih lu nggak bawa, berarti lu nggak ada duha. Kalau 8 juta nih lu nggak bawa, lu nggak nikmatin, lu kerja nggak ada hasil, berarti lu nggak sholat malam. Itu aja. Tadi kan gue sempet denger nih, 8 juta udah habis kan? Lalu koreksi sholat lu. Biasanya kalau orang yang sholatnya nggak berjamaah, nggak ada sholat sunnah malam, udah dibilang sama Allah, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Kalau orang nggak sholat malam, berat hidupnya. Tadi saya sempat nguping nih dia nih, 8 juta ini udah nggak ada. Nah, kalau 8 juta nih nggak ada Pak, sorry to say. Mudah-mudahan Allah bikin kita semua jadi tobat, betul nggak? Nah, biasanya kita subuhnya nggak berjamaah, zuhurnya hancur, asarnya hancur. Jadi kata Allah, aku cuma nanggung makan kamu doang, kamu nggak dapat apa-apa. Serius ini. Pokoknya kalau ada yang tanda-tanda begitu, kita kerja pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, tapi kok hidupnya susah aja. Itu malamnya nggak bangun, paginya nggak duha, berjamaahnya nggak. Itu udah. Benain itu. Nah, kalau ini terjadi nih 8 juta nih, umpama clear 8 juta kali 700 coba. 8 juta kali 700. Udah 5,6 miliar loh, Pak. Lah kalau dia istiqomah, Pak. Kalau dia istiqomah 10 tahun. 672 miliar, Pak. Nah, perjalanan saya 98, Pak. Kan kita ngitung-ngitung kayak begini modelnya, bikin hitungan. Ini kan gini ya, posisi ini kan sebenarnya posisi statis. Aslinya nggak statis dong. Saya kasih tahu. Nih, ente sedekah 8 juta nih. Oke. Maret. Oke. Bulan Maret ente sedekah 8 juta, injak nih. Bang, injak 8 juta.
Nah begitu ente 8 juta dikali 700 dong, kan 5,6 miliar. 5,6 miliar nih nanti kalau berdasarkan ayat setelah 261 nih, nanti setelah 261, 263, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, itu ada cerita kata Allah apa? Fa illam yusibaha wabilun fatal. Kalau aku tidak kasih hujan lebat, aku kasih hujan yang gerimis. Jadi kalau tidak jadi 5,6 miliar, becoming berapa? 56 juta. Umpama ada yang ngasih dia motor Ninja kayak motor apa NMAX begitu. Nah, kalau itu yang terjadi harusnya jangan statis. Bulan kedua sedekah ente 5,6, Bos. Sebentar nih. Paham gak nih? Paham gak? Kan bulan pertama 8 juta. Anggaplah 8 juta itu masuk nih semua di bulan depan, pergantian dari Allah. Begitu masuk, ente nginjeknya jangan 8 juta. 56 juta itu kalau dia jadi wabilun fatal. Ibu paham gak, Bu? Tar dulu nih. Paham kagak nih? Jujur tuh nggak masalah loh. Kan ada orang-orang bilang gini, Pak Ustadz, gitu kan ya? Pak Ustadz gitu. Iya Bu, ada apa? Masya Allah, sedekah tuh luar biasa. Bagaimana luar biasa Bu? Ya Allah Pak Ustadz, saya kan pengen motor ya, terus saya sedekahin sepeda. Beneran tuh Pak Ustadz, saya pulang-pulang bawa motor. Kata suami saya, kantor bikin acara ulang tahun, terus ada apa itu namanya, door prize. Door prize itu motor. Nah sebenarnya kalau ibu nggak berhenti diinjak lagi tuh sepeda tuh jadi Camry. Camry datang jangan dipakai, injek lagi jadi Alphard. Alphard jangan dipakai, injek lagi, itu jadi gedung Pak. Nah harusnya nih kalau dia statis saja 8 juta aja tiap bulan, nanti penghasilan naik kayak apapun tetap 8 juta, penghasilan naik kayak apapun tetap 8 juta. Itu udah hampir 1 triliun tuh, kira-kira 15-20 tahun. Ini yang terjadi sama saya. Kontrak. Ente masuk kontrak. Udah, tinggalin rumah kontrakannya. Tinggalin masjid dulu aja. Kan kontrak setahun nih. Rumahnya 2 bulan. Masih ada 10 bulan. Nah, pulangin dulu istri ke rumahnya. Titip anak ke kakeknya, mertua. Terus bapak jadi merbot masjidnya dulu. 10 bulan kita ngontrak, kita kasih sama orang. Insya Allah Pak, diomongin sama keluarga lo. Sampai segitunya tuh orang. Dasar ustadz sesat. Tapi coba aja Pak. Bapak azan. Kan azan orang susah mah merdu ya. Ke hati tuh nancep gitu loh. Oh, diinget bininya. Ya Allah. Orang masjid kasihan. Orang masjid mulai nanya-nanya, dari mana Pak? Gitu. Dari kampung sebelah. Tinggal di mana? Belum ada. Oh. Ya udah saya ada rumah Pak. Saya ada rumah kalau Bapak berkenan. Ya sudah tinggal aja di rumah saya. Tapi maaf nih Pak, rumahnya lagi mau dijual. Kalau nanti ada yang beli, ya mohon maaf, tolong dikosongin. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting saya bisa khidmat sama masjid. Silakan.
Tapi bapak rajin bersihin rumahnya, bersihin rumah Allah, bersihin rumahnya, bersihin rumah Allah, bersihin rumahnya, bersihin rumah Allah. Jalan 2 bulan, si orang kaya pengurus masjid nanya lagi, Duda apa udah punya istri? Ada istri di mana? Di kampung. Kok di kampung? Nah, dengerin YouTube Yusuf Mansur. Ada istri pak? Ada. Di mana? Di kampung. Kok di kampung? Ceritalah gitu. Hidup susah pak, alhamdulillah kita pengen berubah. Berubah gimana? Ya pengen jajalin mau sedekah. Oh. Ya udah, kelihatannya rumah nih masih panjang lakunya. Bawa aja istrinya. Boleh pak, saya bawa istri. Boleh lah. Kapan mau jemput istri? Ya, kalau boleh sih pak, sekarang nih pak. Ya udah, bisa nyetir kamu? Bisa pak. Udah jemput tuh istri kamu. Coba. Ini keniscayaan loh pak. Keniscayaan, bener sumpah. Sumpah bener. Kalau nggak mau ekstrim gampang pak. Orang lain nih yang ngontrak, kan persiapan buat ngontrak tahun depan. Nah yang begitu jangan. Kalau nggak mau ekstrim kayak tadi, jangan. Emang perlu mental dah. Kalau yang kayak tadi itu perlu mental. Kalau enggak gue yang disalahin orang. Bukan ente yang disalahin, tapi lu salah ngaji gitu. Nah, cara yang paling dekat pak, bapak jangan nabung buat tahun depan. Ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Sampai nanti begitu mau bayar kontrakan berikutnya nggak punya duit. Biasanya disitulah terjadi keajaiban. Bapak diusir. Percaya omongan saya. Begitu pasrah, tidak minjem sama orang, diem, sukut, diem. Disitulah nanti Allah menjemput. Tapi Allah tidak akan jadi menjemput bila kemudian kita ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Aduh, gua salah ngikutin si Mansur, gua salah ngikutin si Mansur. Padahal Allah udah mau jemput. Jangan. Jangan. Sekarang bensin tiris. Kalau sedekah nggak nyampe nih. Nih duit udah mau beli bensin. Tapi kalau sedekah nggak bisa beli bensin. Tapi kalau beli bensin nggak bisa sedekah. Udah pak, bismillahirrahmanirrahim. Hajar tuh sedekah. Tapi jangan begini, mas. Bisa pinjam duit gak? Jangan. Kenapa? Mau pulang gak ada bensin. Lah, lu ngaji gak ada duit buat beli bensin gimana? Tadi ada, tapi si Mansur terlalu hebat ngomongnya itu. Duit gua habis ini. Nah kalau begitu, ente gak ada keajaiban. Keajaiban tuh gimana? Pulang aja pak. Nanti baru 100-200 meter. Nah begitu mati, dorong pak, dorong. Nah, di situ Allah datang. Di situ Allah datang. Kegagalan orang yang sudah bersedekah pol-polan, dia berubah mulutnya. Ya, kau tahu begini mau gua nggak sedekah, itu dia berubah. Kau tahu begini mau gua malas sedekah, berubah. Kalau dia nggak berubah, nggak ada. Nah, yuk kita baca pemungkasnya 261. Udah mau masuk bab akhir. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kata Allah apa? Perumpamaan orang-orang yang bersedekah, sedekahnya itu menjadi 7 tangkai, setiap satu tangkai 100 butir, jadi 700 kali lipat. Nah ayat ini saudara udah belajar. Ayat ini dihantar oleh Allah dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Harusnya menambah kita ini imannya. Iya sih, bismillah dah. Saya punya duit 10 juta.
Iya oke. 10 juta kalau dikali 700, 7 miliar. Bener nggak ya? Bismillah dah. Langsung aja besok datang ke DKM masjid. Pada DKM saya punya duit 10 juta. Ini 1 juta bagiin sama musola-musola, 3 apa 5 musola. Yang 9 juta titip buat beli rumah yang buat anak-anak cancer. Nanti lihat Pak, lihat apa yang terjadi setahun berikutnya. Orang lain, tapi Anda. Dulu saya pernah datang gitu ke Sanur. Alhamdulillah di salah satu masjid ada orang bersedekah uang tabungannya sekian lama, 10 juta rupiah. Ketika dia bercerita bersedekah itu dia nikah 10 juta buat persiapan nikah. Alhamdulillah jodohnya belum ada. Iya saya kan kayak sama cerita sedekah dari mana sih? Ente kan datang, Ustadz, pada cerita. Saya lagi di Grand Zamzam di Mekah. Begitu naik ke atas ada yang di belakang, dang gitu, ngucap salam. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam. Ustadz, anak korban ente. Buset. Korban ente. Kok bisa? Ya kan ente yang bilang. Kenapa nggak sekeluarga? Ya karena duitnya segitu-gitunya. Aneh denger tuh Tan. Terus apa yang terjadi? Aneh sedekahin. Aneh bilang sama Allah, ya sudah. Aku berikan ini kepada orang lain, tapi engkau berangkatkan aku sekeluarga. Ayo salim Ustadz gitu. Ini dia Ustadz, anak-anak aneh, ponakan aneh, ini ada ibu mertua, terfoto ya Ustadz. Gitu di atas, deng, foto, begitu foto 14 orang. Allah. Tapi kan cerita kita gitu loh, bukan cerita orang. Foto kan cerita orang nih. Sedekah motor lah, dapat Xenia. Begitu sedekah Xenia, Masya Allah dapat motor lagi. Lah balik lagi. Ternyata Allah ngasih lebih. Allah ngasih 2, Allah kasih motor juga, sama Allah kasih kijang. Kijangnya injek lagi nih, jadi ini jadi itu banyak. Tapi bukan cerita orang, melainkan cerita kita sendiri. Walhasil ibu bapak yang dirahmati Allah, untuk urusan kebutuhan dan keperluan kita, demi Allah tidak diperlukan duit. Yang diperlukan adalah Allah. Di Bali ada tukang bubur nggak? Di Bali tukang bubur ada nggak? Besok cari tukang bubur. Kan bubur murah tuh Bu. Murah kan? Insya Allah ya nggak? Berapa duit bubur? 5.000, 7.000 dah. Taruh 10.000 dah. Sama satenya. Besok bapak jajan, ibu jajan, beli bubur jangan pakai duit. Ibu ambil mangkok baca sholawat sampai tempat si abang sholawat, insya Allah udah dapat 10 atau 20 gitu. Nah habis itu ibu minta sama Allah kan sebelumnya tuh, ya Allah saya pengen beli bubur, tolong jangan pakai duit gitu. Bismillah, pokoknya begitu saya ngomong tukang bubur tolong nurut aja begitu ya. Nah, begitu ibu datang tukang bubur kasih salam, Assalamualaikum Pak gitu. Waalaikumsalam. Tanya Bu sama dia, tanya, maaf nih Bang, ini bubur punya siapa? Nanti tukang bubur bilang, pan. Saya juga datang semalam. Enak aja loh, mau beli pakai doa. Gue juga datang semalam. Lagi ribut begitu datang orang lain. Ada apa nih ribut-ribut? Nih muridnya si Mansur mau beli bubur pakai doa. Ya udah diam dah. Nih saya 100.000, tolong bungkus. Tukang bubur bilang, nih lihat pakai duit. Tapi kata si orang yang ternyata malaikat Allah apa? Kembalinya kasih dia semua. Udah bungkusin dia, kembalinya kasih dia. Subhanallah. Seru kan? Seru. Bapak sehari-hari ini tiap pagi ngomong kan, Dek bikinin kopi lah gitu kan. Dek bikinin kopi, simpen mulutnya Pak, minta sama Allah Pak.
Jangan bini lo. Coba jajah. Bapak jangan ngomong, udah sama Allah aja. Bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen istri saya bikinin kopi, gitu. Saksikan kebesaran Allah. Nanti dia teriak dari kamar, Pak, gitu. Mau kopi nggak? Gitu. Subhanallah. Ibu juga begitu, jangan minta belanja sama suami, udah. Bener Pak, kalau ada istri minta belanja sama suami, bilang sama dia, sholat duha loh, gitu. Bang, minta duit dong buat belanja, soalnya minta sama Allah, dosa lu minta sama suami, gitu. Lagi yang kita mau makan, minta sama Allah sana. Ibu nih ngeledekin suami ngeledekin, walah nyuapin anak kok sampai keringetan, terus ibu marah. Pernah nggak tuh terjadi begitu? Kayak bisa aja loh nyuapin anak gitu kan? Nah, si suami diserahin, nih makanan, suapin tuh anak kalau emang bisa. Nah, bapak pakai ilmu saya, bapak taruh makanan di meja. Sebelumnya kan istri nguber anak nih, di mana aja tuh anak diuber gitu kan. Bapak pakai caranya Yusuf Mansur, minta sama Allah. Dah, taruh tuh makanan depan meja. Bapak merem aja, bapak ngaji aja. Baca Al-Fatihah 7 kali, bolak-balik, baca Ar-Rahman. Pak, bapak lagi baca tuh, tiba-tiba anak bapak datang sendiri, dia makan sendiri. Dia bilang, kok ini lama amat dia orang datang-datang. Ya kayak gitu, hidup tuh kayak gitu. Kalau kita itu kayak nggak mau gitu, nah dunia datang. Tapi kalau kita nyari-nyari, dunia begini. Allah. Saya doain dah, insya Allah. Nih saya mau tanya nih, orang Sanur dan sekitarnya yang datang, yang punya duit 100.000 malam ini siapa? Yang punya duit 100.000 malam ini. Malam ini yang dibawa. Oke, saya minta yang dibawa 100.000, ya. Mana sini duitnya? 100.000 aja. Insya Allah dari 700. Insya Allah. Nah, 100.000 kalau dikasih 70, 70 juta dong. Berapa? 70 juta ya? Ya. Saya minta yang malam ini 100.000 saja. Ini yang buat nanti beli rumah impian. Nah sekarang bulan, wow, langsung banyak nih. Terlalu, bentar. Ini bulan apa dah? Februari. Nah, yang bulan Maret nih bisa sedekah 1 juta. Sedang dia belum pergi haji, dia belum pergi umroh, dia belum punya rumah, atau dia belum nikah, atau dia belum punya anak, atau dia punya utang. Kita doain, mudah-mudahan mulai bulan ini nih berkuncup semuanya berbuah. Insya Allah bisa haji, bisa umroh, bisa beli rumah, bisa sehat. Niat dah, pasang niat. Bulan Maret nih, bukan sekarang, bulan Maret. Yang bisa sedekah 1 juta mana? Maret, alhamdulillah banyak nih. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Oke, sekarang saya challenge. Siapa yang nggak punya duit di bulan Maret? Iya, yang bayangannya nggak ada duit bulan Maret siapa? Berarti ada semua nih. Gini, kalau you ada duit, terus sedekah di bulan Maret, itu mah biasa bos. Yang nggak biasa, you pasang niat. Bismillah Ustaz, bulan Maret saya niat sedekah 10 juta, itu tok. Kalau perlu naikin lagi, bulan Maret 100 juta. Ini emang perlu ilmu yakin nih. Coba saya pengen lihat nih. Siapa yang yakin bulan Maret dia bisa sedekah 10 juta? Yang punya duit jangan ngacung.
Yang saya suruh ngacung yang nggak punya duit. Yang malam ini aja dia nggak tahu bisa makan apa enggak. Itu yang saya challenge ngacung. Ketika saya bilang, siapa yang bulan Maret bisa sedekah 10 juta. Saya berharap ketika habis baca suratul Fatihah, saudara itu ngacung. Kenapa? Karena insya Allah Pak, kekuatan niat Pak, kekuatan keinginan. Bapak hari ini nggak ada, besok insya Allah ada. Al-Fatihah. Baik, siap-siap ngacung yang nggak punya duit. Siapa yang bulan Maret mau sedekah 10 juta buat kita rame-rame beli rumah untuk anak yang cancer? Ayo coba. Alhamdulillah, banyak banget. Tapi lebih banyak yang nggak ngacung. Problemnya apa? Boleh saya tahu nggak? Dinda tadi ngacung nggak? Nggak. Kenapa yang nggak ngacung? Hah? Saya tuh nggak suka kalau ada orang ngomong saya nggak ada duit. Lu tuh ada Allah. Kenapa lu harus ada duit? Kecil amat sih. Jangan 10 juta. Saya pengen nih begitu saya pulang nih, ada orang datang, Ustaz, udah saya yang tutup. Cuma 3,4, saya yang tutup semua. Pengen tuh saya. Nanti saya nengok, ada ente borok. Buat toko saya nggak ada. Tapi siap Ustaz, saya udah tahu caranya. Malam ini saya mau bangun malam khusus supaya saya dipilih sama Allah, supaya bisa beli tuh rumah itu. Percaya omongan ente, percaya omongan aneh. Allah SWT bikin ente ke rumah aneh. Ustaz, kita masih ada duit 2 miliar ini, siapa lagi yang butuh? Jangan takut bos, ngacung aja takut. Coba belajar ngacung dulu, belajar ngacung. Ayo, 1, 2, 3, ngacung. Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun, turun, turun. Turun dulu, turun dulu, turun dulu, turun dulu. 1, 2, 3. Turun, 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 turun. Yang nggak ngacung kita doain ke Seleo. Ayo, 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 belajar ngacung, belajar ngacung. 1, 2, 3. Turun, turun, turun. Dil, lu dari sini dong biar kelihatan tuh orang-orang. Ayo, 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 belajar ngacung. Ayo, mulai ya. 1, 2, 3. Good. Turun, turun. Nah, sekarang belajar ngacung sambil naikin pantat dikit. Ini artinya kita pengen temet-temet gitu loh. Ya, belajar ngacung sambil naikin pantat sedikit. 1, 2, 3. Naikin dikit. Nah, gitu. Turun, 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 turun. Sambil takbir ya, sambil takbir, sambil takbir. 1, 2, 3. Allah. Nah, sekarang gua tes nih. Siapa yang bulan Maret mau sedekah 10 juta? Aduh, gua ngacung enggak ya? Gua ngacung repotan. Udah, Bu, tukang ikat pinggang. Yang ya, tukang ikat pinggang nih. Liatin nih, tukang ikat pinggang. Paling 20 biji ya. 20 biji kan. Dia ngomong sama anaknya, "Nak, sudahlah, yang bangun musola itu kita aja." Sejak dia ngomong begitu, Pak, Allahu Akbar, rezekinya bukan lagi rezeki ukuran ikat pinggang di pundak dia. Tukang ikat pinggang, sorry Pak, berapa sih? Tapi omongan besarnya itu loh yang membuat dia jadi ngeberusut rezekinya. Nah, kita ini kecil, kita mau sedekah yang kita lihat duit. Itu mah sama aja lu mau belanja. Lu mau belanja lihat duit, ya gimana lu bisa beli barang mahal? Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ikutin saya, ikutin saya. Kita mau belanja, ayo. Mana suaranya? Kita mau belanja. Yang kita lihat, duit yang kita punya. Bagaimana kita mau beli yang mahal? Bagaimana kita mau beli banyak? Bagaimana kita mau ngeborong? Yang kita lihat,
yang kita punya. Mana tangannya, mana tangannya, mana? Jangan. Iya, mana tangan lu dong? Jangan. Kita kalau mau belanja, ayo. Lihat Allah. Nggak ada urusan sama duit. Sama Allah. Udah selesai. Nah, ikutin. Begitu juga sedekah. Sedekah lu lihat duit. Nah, jadi sedekah. Lu lihat Allah. Lu sholat malam sama Allah. Ya Allah, masa iya sih saya sedekah tiap Jumat nih, ceban. Miskin amat sih saya, ya Allah. Tolong rubah saya, ya Allah. Saya pengen nih tiap Jumat saya sedekah 100 juta. 2018, izin Allah Subhanahu wa taala, kami sedekah 28 miliar supaya bisa sampai ke valuasi 20 triliun. Ya, Pak. Hajar terus tuh. 2018. Subhanallah, malah diuji. 2018 Agustus mati lampu. Disuspend. Gak bisa dagang kita. Tapi dalam keadaan gak bisa dagang itu, tawaran masuk 4 triliun lah, 8 triliun lah, 10 triliun lah. Saya mikir, bisa begitu ya. Jadi jangan, Pak. Jangan ada urusan sama duit. Sering ngomong aja. Datang ke tetangga, "Nih anak, siapa yang biayain ini?" Kata neneknya, "Nggak ada, Pak. Mantu saya nggak tanggung jawab. Habis lahiran, tahu tuh kemana. Udah, Nek, saya biayain anak ini sampai S3. Jatuhin omongan. Jangan ngeri sama sedekah. Saksiin kebesaran Allah. Pokoknya ente tuh banyak aja duit. Itu anak yatim tiba-tiba udah 140, 250. Coba. Nih, ketua anak cancer ini, kalau dia ngelihat duitnya, mana bisa sampai 100. Tapi kan yang dilihat Allah Maha Kaya. Gitu. Insya Allah, ya. Pasang niat dengan izin Allah, ya, terutama yang muda-muda nih, yang masih pada muda. Adek kelas berapa, Dek? Kelas 2 apa? 2 SD. Coba angkat tangannya. Angkat tangan. Ini gini. Ikutin Ustadz. Ya Allah, saya pengen sedekah 100 juta bulan depan buat rumah anak kanker. Amin. Pak, saya pernah nerima sedekah 1 miliar dari anak SD, kelas 2 SD, live di Antv. Kok bisa? Iya, anak SD ini ngedenger ibu bapaknya ngeluh, kita ngontrak melulu nih hidup, kapan kita punya rumahnya. Ini si anak SD denger, terus dia sholat malam, Pak, buat bapak ibunya. Dia sholat duha buat bapak ibunya. Kelas 1, Pak, sepanjang tahun sholat malam, sepanjang pagi, sepanjang tahun sholat duha. Akhirnya rezeki si ibu si bapak ngeberusut, bisa beli rumah 3,5 miliar di Tebet. Tahun kedua, di mana anaknya itu kelas 2 SD, saya ngumumin mau bangun pesantren di Gaza, Palestina. Kongkok nih anak bertiga, ayah, ibu, sama anak kelas 2 tadi. Terus kata bapaknya gini, "Dek, ini kan rumah kamu. Ya nggak apa-apa," jika kata si anaknya, "saya pengen sedekah buat Gaza." Ya nggak apa-apa, kalau emang kamu pengen jual aja. Nanti kita beli rumah yang lebih ringanan. Itu rumah dijual, Pak, ya. Itu rumah dijual. Begitu dijual, Pak, 1 miliar disedekahin. Artinya apa? Anak SD aja kalau dia ngucap jadi. Bagaimana lu? Udah gede. Bagaimana ente? Udah tua. Iya, Pak. SD dikabul. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran berharga
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sodako malam hari ini sebisanya duit kita. Tapi bulan Maret kita niatin nutup. Jangan sampai ini main ke bank. Nggak ada judulnya kita main bank. Insya Allah mudah-mudahan Allah beri. Bukan cuman rumah, tapi nanti semua peralatan yang kita lengkapi insya Allah. Mana teman-teman yang bisa jalan sedekah? Sekarang waktunya jalan sedekah. Kita sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan rencana teman-teman yang menjadi punya rumah sendiri buat anak-anak yang cancer, insya Allah Engkau kabulkan. Engkau berikan rezekinya, Engkau berikan kemudahannya, Engkau tolongin, ya Allah, Engkau ringanin, Engkau bantuin. Dan yang sudah membantu, yang sudah meringan, sudah menolong, mudah-mudahan Engkau bantu juga, Engkau ringankan juga, Engkau tolong juga di semua urusannya, di semua hajatnya, di semua persoalannya, di semua permasalahannya, amin. Di semua apa yang dicita-citakan, yang diinginkan, ya Allah, sembuhkan yang cancer, sehatkan yang cancer, siapapun dia, termasuk Ustadz Arifin Ilham, guru kami, ya Allah, Ibu Ani SBY, dan semua sahabat-sahabat kami di seluruh dunia yang pada kena sakit, apapun penyakitnya, sembuhin. Dan kami-kami yang tidak punya penyakit, mudah-mudahan Kau sehatin betul ya Allah. Kau jauhkan dari penyakit anak-anak turunan kami, orang-orang tua kami, pasangan hidup kami, semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat ya Allah. Jangan sampai ada kena penyakit apapun penyakitnya itu ya Allah. Yang ringan apalagi yang berat, yang gampang obatnya apalagi yang susah, yang murah ya obatnya apalagi yang mahal. Jangan ya Allah. Allahumma inna nas'alukal afiyata min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim yashfiyana jami'an. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar al basari wa dhiyaiha walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu ya Ibu Bapak yang terima kasih. Makasih khusus buat Bang Buan, Mbak Fia, dan semua kawan-kawan panitia. Semoga semua mendapatkan pahala yang masing-masing. Makasih, sampai ketemu. Saya tutup ya, saya tutup salam. Nggak usah cium tangan, nggak usah cium tangan, nggak usah salaman, nggak usah.